Kita lebih tepatnya berada di stasiun Kota Lama. Kereta gaib tanpa masinis nabrak rumah mas, sehingga ada korban. Kita akan menguak tentang itu korban kecelakaan daripada kereta api. Itu tentang stasiun tertua di Malang, yang mana ini sosok perempuan berbaju putih Belanda. Oh, senang jalan-jalan lewat Ki Ageng. Entah apa yang dimasukkan biar Ki Ageng aja memilih. Jadi makhluk halus yang menyerupai arwah itu. Ada benteng yang kuat kecuali benteng keimanan manusia. Maka dari itu kalian tingkatkanlah benteng keimanan kalian dengan amalan kebajikan. Viewer Visitor Official, selamat datang di pintu gerbang informasi gaib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama saya NMXPT. Kali ini saya bersama tim kru Kusitus Official sedang berada di lokasi Kota Lama, Malang. Kita lebih tepatnya berada di stasiun Kota Lama, yang mana kalau saya melihat referensi daripada cerita hantu kos blogspot.com, di situ bahwasanya Kota Lama, stasiun Kota Lama ini berdiri sejak tahun 1879 dan aura-aura negatif masih bisa dirasakan sampai sekarang. Dan itu kata mitosnya masyarakat bersumber dari satu, yaitu kamar mandi. Untuk itu kita akan kuak di situ dan lebih mencekam pada saat melihat peristiwa. Kita flashback kembali ke belakang di tahun 1981 kalau seingat saya. Dari referensi saya, di situ terjadi kecelakaan kereta api dengan bis yang merenggut banyak nyawa dan diindikasikan bahwasanya orang yang wafat masih gentayangan. Untuk itu kita langsung saja observasi. Mungkin guru spiritual kita yang berada di sebelah saya mungkin sudah observasi di sini dan mendapati aura-aura negatif yang bisa disampaikan kepada kalian semua, khususnya viewer Kusitus Official. Untuk itu kita langsung saja kepada beliau. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kita sudah melakukan mendeteksi di area stasiun bahwa banyak sekali korin-korin yang sedang menangis, dan jumlahnya itu sampai ratusan mas, 50 orang lebih, 100 lah, sekitar kurang lebih seperti itu. Banyak, rame banget orang nangis. Iya, diduga itu adalah korinnya orang yang sudah meninggal. Terus juga ada sosok orang-orang Belanda, korinnya orang Belanda juga. Ada sosok perempuan Belanda juga, gadis Belanda juga, yang matinya diduga masih gadis. Dan juga ada sosok kereta, sosok gaib ya, tapi pernah jadi nyata. Ternyata saya melihat sosok gerbong gaib, kereta gaib tanpa masinis gitu, ada berjalan gitu. Tadi sudah saya konfirmasi, sudah saya percakapan, interaksi dengan sosok tanpa masinis itu. Ternyata ada yang mengendalikan, dan dulu pernah nabrak rumah mas, sehingga ada korban. Itu warga melihat kereta itu nabrak rumah tanpa ada pengendaranya, ada masinisnya gitu. Dan itu ternyata benar. Nanti kita survei, ternyata ada kereta yang tanpa masinis. Yang jelas ini bangunan ini tertua sekali ya, stasiun tertua di Malang, khas Belanda. Kenapa saya jumpai tadi banyak korin-korin Belanda? Pasti penasaran kan? Jangan lupa support terus video ini, karena dengan mensupport video ini jenengan Anda sama dengan membantu proses pembangunan pondok pesantren kami. Ingat, satu peluru hanya bisa menembus satu kepala, tapi satu kalimat, satu kata bisa menembus jutaan kepala. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Untuk itu kita langsung saja, sama seperti tadi kita opening di Karangploso. Kita tidak mungkin melakukan mediumisasi atau penggalian informasi di sini karena sebagai warga masyarakat Indonesia yang baik, kita harus mematuhi himbauan-himbauan daripada pemerintahan karena tersebarnya virus COVID-19. Untuk itu kita akan tarik saja
makhluk-makhluk yang tak kasat mata untuk digali informasinya. Dan tidak ada benteng yang kuat kecuali benteng keimanan manusia. Maka dari itu kalian tingkatkanlah benteng keimanan kalian dengan amalan kebajikan. Viewer Gus Hidro Official, selamat datang di pintu gerbang informasi gaib. Sebelum kalian melihat video yang selanjutnya, silahkan klik tombol subscribe, like, share, and comment, dan nyalakan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi daripada channel Gus Hidro Official. Saya bersama tim kru Gus Hidro Official sudah berada di lokasi mediumisasi untuk menguak tentang misteriusnya stasiun Kota Lama. Kita berada di mungkin saya tidak menyebutkan nama tempat karena memang tak begitu penting. Yang terpenting itu adalah informasi yang kita dapati nanti. Kita akan menguak tentang itu korban kecelakaan daripada kereta api dan bis di situ. Sebelum itu, salah satu guru spiritual kita akan menyampaikan pesan-pesan bagi kalian viewer Gus Hidro Official. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Malam hari ini kita akan mengkuak, yaitu tentang stasiun tertua di Malang, yang mana angker. Kenapa kok disebut angker? Karena banyak makhluk-makhluk Abdul Jumud dan juga pernah terjadi korban naas sehingga 50 orang lebih tewas di situ. Banyak sekali korban, ya. Langsung saja kita akan masukkan sosok perempuan Belanda, perempuan berbaju putih Belanda. Ini yang sering nongol di stasiun Kota Lama, yang sering nongol di situ. Itu saja dulu Mas Anam yang akan kita masukkan. Pada siapa? Ya, Ustaz Farhan. Apa itu siapa? Jadi kita pakai Ustaz Farhan dulu sebagai mediator. Silakan Ustaz Farhan. Gagang dulu apa Ustaz Farhan dulu? Jadi kita cari tempat sekiranya aman di sini, karena memang himbauan dari pemerintah yang mengeluarkan ultimatum bahwasanya tidak bisa mengumpulkan lebih dari 5 orang. Jadi di sini tidak lebih dari 5 orang. Jadi kita langsung saja untuk melakukan mediumisasi atau pengalihan informasi tentang mistisnya stasiun Kota Lama. Yang punjernya kata warga di situ, kalau saya lihat referensi saya di situs web, berpunjer di salah satu kamar mandi kalau nggak salah, seperti itu. Kemana weh? Tarik sama. Yai. Ini sosok perempuan berbaju putih Belanda. Wajahnya Belanda, cantik banget pemirsa. Dari Belanda. Assalamualaikum. Iya, assalamualaikum. Kita lanjut ya. Lampunya lagi roboh, ada yang ganggu mungkin. Enggak bisa. Salam dia. Bismillah. Selamat malam. Malam. And Master Golden. Nih, Londo ya. Belanda. Ya sudah tanya Mas Anam. Silakan. Saya nervous kalau sama perempuan. Dari transfer Gus. Masalahnya saya kurang begitu tahu masalah bahasa Inggris. Sudah ngerti dia bahasa Indonesia, kita pakai bahasa Indonesia. Tanya apa? Dengan siapa saya bicara saat ini? Jangan diinjek kaki saya. Putri Belanda. Putri Belanda. Cantik. Cantik. Yang kata orang noni itu ya, noni Belanda. Bisa tenang nggak? Bisa duduk?
Bisa duduk? Senang jalan-jalan. Oh, senang jalan-jalan. Heeh. Udah berapa tahun Anda di sini? Udah lama. Udah lama. Puluhan, ratusan, ribuan? Ratusan tahun. Ratusan tahun. Apakah Anda sering menampakkan diri di sini kepada orang-orang yang mungkin lewat sini? Iya. Iya. Oh. Terus maksudnya menampakkan diri atau menunjukkan eksistensimu atau memang kamu jahil kepada orang-orang yang lewat sini? Emang saya penunggu. Menunggu sini. Pensiun ini. Tapi kamu pernah nggak menyalahkan manusia di sini yang lewat sini? Pernah? Pernah. Oh. Saya dari tim Gusitis Official akan menanyakan seputar dulu kalau nggak salah sekitar 1981 terjadi kecelakaan. Benar ya? Iya. Terjadi kecelakaan kereta dengan bis. Ya, banyak sekali orang yang meninggal di situ, kata beliau tadi. 50 orang ya. Heeh. Dan itu kata warga sini diindikasikan bahwasanya masih gentayangan orang yang meninggal itu. Benar. Itu memang orang yang meninggal itu gentayangan atau sebangsa kamu itu menyerupai orang yang meninggal? Banyak yang menyerupai. Menyerupai orang meninggal itu. Terus Kasih informasi itu. Makan aja. Ayo lari tok ini. Keluar aja kamu ya. jadi asalnya dia mungkin dari Belanda. Noni Belanda kata beliau. Jadi kita akan melanjutkan penggalian informasi lewat Ki Ageng. Entah apa yang dimasukkan biar Ki Ageng aja memilih nanti. Sini aja. Payais dia. Ya. Sebelumnya saya akan mewawancari sedikit, mungkin makhluk yang seperti apa Ki Ageng yang dimasukkan, yang bisa memberi informasi kepada kita. Kayak arwah yang gentayangan yang pernah jadi korban. Jadi korban itu ya, korin gitu ya. Bukan korin, pokoknya arwah gentayangan yang Oh, jadi makhluk korban. halus yang menyerupai arwah itu, menyerupai orang. Ya, silakan. Kok telentang di rel kereta api? Assalamualaikum. Transfer dulu. Dengan siapa saya bicara saat ini? Tidak boleh. Pantangan Anda ya? Kamu kenal sama makhluk yang dimasukkan pada mediator, salah satu mediator kita, Ustadz Farhan tadi? Kenal? Ngomong cocok mulut. Ngomong cocok kamu. Kamu nih dulu. Kenal siapa? wanita Belanda, Wanita Belanda. penunggu. Penunggu di situ. Ya, Kamu juga penunggu di situ? saya cuma disuruh. Disuruh. Ya. Disuruh menyerupai orang-orang yang tuh terjadi kecelakaan itu, korban kecelakaan tahun 1981 itu. Itu bangunan itu bangunan Belanda Bangunan Belanda dulu ya. tahun 1879, 1879. Iya. 1881
terjadi kecelakaan. Jadi kecelakaan. Menewaskan 50 jiwa, 50 nyawa melayang di situ ya, benar? Ya, Ya, mungkin saya tanyakan di sini mengenai tentang sumber goib di salah satu kamar mandi atau kamar ruangan tertentu itu. Benar. Yang saya baca dari referensi makhlukhalus.com atau apa itu tadi, saya nggak tahu, saya lupa tadi. Benar. itu yang nyuruh awal Belanda. Oh. Saya yang disuruh. Terus saya mau tanya, kamu menyerupai daripada orang-orang yang kecelakaan di situ, tujuannya apa? Saya disuruh wanita Belanda Suruh wanita Belanda untuk mencelakakan orang. mencelakakan orang. Dan sampai saat ini pun kamu masih bisa melakukan itu. Ya, Terus tujuannya kalau sudah celaka orang tersebut akan kamu apain gitu loh. budaknya Budak. wanita Belanda. Jadi pusatnya di wanita Belanda itu ya. Ya, yang berkuasa. Wanita Belanda itu korin atau memang ada jin dari bangsa Abdul Jumud yang menyerupai wanita Belanda, atau memang korinnya di situ? Gak tahu, Gak tahu. gak tahu. Bentuk Anda seperti apa kalau boleh tahu? Besar. Besar. Gundro? Bukan. Siluman? Mungkin saya akan minta Anda bercerita kepada kami, kok bisa seperti itu sejak dibangunnya stasiun Kota Lama. Dulunya seperti apa? Kok bisa menimbulkan aura-aura negatif di telinga masyarakat? Pasti. Dampaknya pasti. Iya. Yang 50 orang meninggal ada di situ semua. Ada di situ semua. Ingat, di tahun 2006 terjadi apa? Apa kami tidak mengetahui? Tolong informasikan kepada kami. 4 gerbong Gajayana Yang kenceng suaranya nggak dengar. dari stasiun yang baru ke stasiun sudah lama, tanpa lokomotif, tanpa masinis. Siapa yang menjalankan? Itu siapa yang menjalankan? Berarti ada satu otomotif yang memang berjalan sendiri gitu. 4 gerbong. 4 gerbong. Itu yang menjalankan siapa? Yang menggerakkan? Oh, kamu. Tujuan kamu menggerakkan untuk apa? Saya disuruh wanita Belanda menghabiskan 4 rumah. Menghabiskan 4 rumah. Ya, Rumah sekitar situ. Itu tahun 2006. 6. Terus apa lagi sejarah? Kok residual energi sangat masih bisa kita rasakan di situ tadi, observasi, pada saat observasi. Orang situ menyebutkan kereta api hantu. Di tahun Kamu nggak dengar 2011 terjadi lagi. 2011 terjadi lagi Ya, dengan peristiwa yang sama atau Ya. yang lain? merenggut nyawa balita berusia 3 tahun. 3 tahun. Sekarang ada di situ. Kamu Sandra ya? Wanita Belanda. Wanita Belanda. Bukan urusan saya. Bukan urusan kamu. Kamu hanya menjalankan tugas Saya saja. menjalankan tugas. Terus saya minta kamu agar kita semua kalau di wilayah situ terhindar dari gangguan kamu. Harus seperti apa? Bisa menyebutkan? Bilang sama majikanku. Saya cuma bersuruh. Cuma pesuruh. Ya,
Jadi majikanmu tadi aku Wanis, masukkan ke apa? Dimasukkan ke raganya Ustaz Bahlan nggak mau ngomong, dia pendiam. pendiam. Ya. Dia pendiam. Terus itu yang saya dengar mitosnya berpunjer pada satu kamar itu maksudnya apa? Kamar itu memang terjadi apa gitu? Kok bisa menimbulkan residual energi yang sangat besar di situ? Itu tempat. Tempat apa? Pembunuhan, pembantaian atau apa? Ya di zaman Belanda dulu. Di kamar itu, kamar keramat buat wanita Belanda. Oh, kamar keramat. Ya, Yang dimaksud keramat itu gimana? tempat wanita Belanda, majikanku. Oh, tempat wanita Belanda itu. Sekali, 2 kali bisa nampak semalam. Saya gak disuruh, gak berangkat. Apakah mungkin ada korban lagi nanti? Ada, Ada. lihat saja nanti. Dan untuk terhindar daripada gangguan kamu gimana? Bisa menyebutkan? Gak bisa. Yang berkuasa, majikan Majikan. wanita Belanda. Itu siapa nama majikan kamu itu? Hak, Gak boleh menyebutkan. hak, Tepatnya tinggalnya di mana? kamar mandi. Di sebelah mana? Di kamar mandi itu. Ya, Sudah banyak berapa korban yang kamu tawan? Yang ditawan majikanmu? Korinnya hampir 300. 300. Sejak berdirinya stasiun Ya, itu ya. sejak 1879. Yang baru-baru ini bayi umur 3 tahun yang bernama Rosid. Ya, Rosid. Ya, Warga situ juga. ya, ayahnya bernama Misnur. Rumahnya hancur. Yang kamu tabrak itu ya. Ya, Kamu menggerakkan otomotif itu ya. tanpa masinis, tanpa lokomotif. Itu memang setiap tahun seperti itu atau emang hanya hobi kamu? Nunggu perintah. Oh, nunggu perintah. Jadi maksudnya untuk apa? Tumbal atau apa? Tanya sama majikanku. Apa mungkin nanti noninya kita masukkan lagi, Gus? Jangan, Bicara. jangan. Gak mau bicara. Kuncinya di situ. Maksudnya kedepannya akan terjadi korban lagi nih, Gus. Kalau kita tidak dapat kuncinya untuk menghindari, gimana caranya? Gimana caranya? Kamu bisa menyebutkan nggak? Ya, Kalau bisa enggak akan menyebutkan. dipaksa sama beliau agar terhindar dari gangguan kamu. Saya cuma sepesuruh. Gak mau menyebutkan ya? Gus? Paksa aja mau dia. Kalau majikannya nggak bisa ngomong, diam pendiam, bisa ngomongnya. Sedang melakukan apa Anda? Sedang melakukan apa? Gak boleh bicara sama majikan saya. Gak boleh. Ayo tanya, terus. Nggak mau. Saya mikirkan siksa kunci. kamu. Saya mikirkan kuncinya itu, Gus. Jika nanti ada korban lagi. Ya di sini tahu dia. Kalau nggak mau kita siksa aja. Ya, dengar itu kan. Beliau sudah bicara. Kalau kamu nggak mau ngasih tahu bagaimana supaya kami tidak terganggu, terhindar dari gangguan kamu nggak mau menyebutkan kuncinya, kami akan siksa kamu. Kata beliau seperti itu. Mana? Pak Tahlil. Pak Tahlil apa gimana? Macam-macam. Macam. 50 orang gak sama.
alirannya nggak sama. Macam-macam. Ayo buang. Jangan sampai kontak fisik loh. Macam-macam. Ayo buang. Macam-macam. Buang. Buang. Ayo dibuang. Ayo. Buang. 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 Ajar aja Oh, ini buang. ngomong. Patahin kamu. Mangan. Mungkin ini angan-angan saya. Kalau sekitar situ warga situ keimanannya kuat, apa kamu bisa mengganggu? Maka situ Oh. tetap resah. Walaupun imannya kuat. Walaupun umat kamar rumahnya dekat. Takut. Jadi itu semua salah ya angan-angan saya. Belum cukup juga ya. Terus kita harus ngelakuin apa? Takut rumahnya ketabrak. Tabrak. Saya bisa menjalankan sewaktu-waktu. Nunggu perintah dari majikan. Tapi mau nggak mau, kami dari tim Bisnis Official akan bertanggung jawab mengenai atas video ini. Jadi seperti itu. Dan kami mau nggak mau harus tahu kunci jawabannya. Masalahnya kita nggak mau lagi ada korban. Jadi seperti itu. Bisa bekerja sama dengan kami apa tidak? Kristen ada, Hindu ada, Iya. Protestan ada, Muslim ada. Atur sendiri caranya. Kuda ada. Menurut ajarannya sendiri-sendiri. Tolong sampaikan. Iya. Tolong sampaikan Ya, pada viewer harus gimana? ingat di tahun 1981. Kirim doa Selamatan lah, selamatan. Selamat Buddha. ya. menurut agama Buddha. Protestan menurut Protestan. Muslim menurut Muslim. Rupanya dikumpulkan sama majikan saya. Iya. Terus menampakkan diri di situ. Dan nanti kami akan menarik satu itu ya, satu korin yang kamu sandra itu ya, digali informasi ya, boleh? Gak boleh Kenapa? dalam genggaman Boleh. Tuhan besar. Kamu jadikan budak di situ ya. Ya, Terus apa lagi yang dapat kamu sampaikan? cari orang yang bernama Miss. Lokasi itu pasti tahu. Tahu tentang? Caranya kirim doa. Oh. Anda mau ngapain? Panggil Panggil siapa? Tuhan besar. Tuan besar. Ya, Tuan putri kamu ya. ya. Gimana Gus? Dikeluarkan atau gimana? Sudah belum pertanyaannya? Sudah. Sudah jelas informasinya mah. Sudah. Jelas kita keluarkan. Bagi kalian yang punya pertanyaan seputar stasiun Kota Lama, silakan komentar. Nanti kita akan gali informasi lebih lanjut lagi. Silakan. Sementara udah. Keluar kamu ya. Jadi seperti itu kisahnya. Setelah 1800 saya lupa dan terjadi kecelakaan 1981.
karena memang ada ikut campur tangannya makhluk-makhluk astral yang ada di sini. Untuk itu kita langsung saja minta penjelasan daripada guru spiritual kita. Silakan. Setiap tempat yang diyakini ada energi kuat, positif atau negatif, pasti tempat itu ada sejarah. Tempat itu ada sejarah, dan bangsa gaib terutama jin atau dari alam Abdul Jumud ataupun alam Ahmar itu pasti menyerupai dan meniru-niru tradisi yang ada di tempat itu, sejarah yang ada di tempat itu. Seperti yang kita ketahui, sejarah stasiun Kota Lama yang ada di Malang, stasiun tertua itu yang dibangun oleh Belanda, pasti meninggalkan sesuatu sejarah, meninggalkan ribuan kisah di situ, sehingga makhluk astral, makhluk gaib bisa meniru-niru, karena mereka itu cenderung meniru. Seperti pocong, makhluk gaib pocong itu menyerupai orang yang meninggal. Sebenarnya nggak ada orang meninggal hidup lagi, pocong itu nggak ada. Yang kita lihat pocong penampakan itu, kalau Anda terlihat itu adalah jin. Ya, nggak ada orang mati. Duduk aja capek. Nggak ada orang mati itu hidup lagi, itu nggak ada ceritanya pemirsa. Jadi ada tembang itu kan, Sluku batok ila ilu, si Romo menyang Solo, le oleh payung muto macentit itu lo ba wong mati ora obah, yen obah medeni bocah, yen urip golek duwe. Nah itu kan pemirsa, ada tembang seperti itu. Itu nggak ada orang mati hidup lagi, itu nggak ada. Yang ada adalah bangsa gaib dari alam Ahmar, alam Abdul Jumud, dari jin yang menyerupai atau meniru-niru sesuatu dari manusia itu, seperti orang yang kecelakaan, seperti kuntilanak, seperti yang wajahnya hancur terang kecelakaan, itu adalah meniru-niru. Sebenarnya nggak ada kuntilanak, pocong itu nggak ada. Itu dari bangsa Abdul Jumud. Jadi jelas pemirsa ya. Kembali lagi kepada tema stasiun Kota Lama. Stasiun itu tertua, yang dibangun oleh Belanda. Jadi nggak mustahil kita melihat gerbang gaib secara gaib. Banyak sosok-sosok Belanda. Itu bukan orang Belanda yang sudah mati hidup lagi, enggak. Itu adalah jin yang menyerupai, ataupun korin kadang ya, menyerupai sosok-sosok adat-adat Belanda. Kalau masalah yang tadi kita lihat bersama, gimana caranya agar nggak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, mungkin warga sekitar, masyarakat sekitar ya, ini mungkin pendapat saya, adakan selamatan seperti itu sesuai keyakinan masing-masing. Betul, ya Hindu ya saya Hindu, Buddha ya Buddha, Muslim Islam ya Islam. Doa minta kepada Allah ya supaya dijauhkan dari musibah, malapetaka, bencana, gejolak jiwa. Saya pernah tahun berapa itu ya melihat korban sepur nabrak kebo loh. Kan lucu itu ya, ada ya Mas Musa ya. Sepur nabrak kebo itu ono iku rek. Sampai mati. Kebune aneh itu. Ya itulah musibah, malapetaka, tabrakan bis sama sepur, wah tabrakan dasi moncrot pecah. Itu adalah apa? Memang Allah yang mendatangkan musibah, tapi yang mengundang musibah itu adalah gara-gara wong dewe, gara-gara manusia itu sendiri. Zuharul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Jadi Allah tidak akan mendatangkan musibah di darat dan di lautan kalau bukan karena manusia. Ya. Jadi mudah-mudahan lah video ini bisa menjadi hikmah, ambil yang baik, buang yang buruk. Intinya kita ayo bersyukur, akan tambah nikmat kita. Kalau kita kufur lalai kepada Tuhan, ya akan datangkan musibah malapetaka. Nanti kita bermunajat bareng. Kalau menurut agama Islam, minta sama Allah, zikir bareng, supaya desa itu, kota itu, tempat itu dijauhkan dari mara bahaya, musibah dan petaka, bahkan gejolak jiwa. Ya seperti itu pemirsa. Yang jelas sudah jelas stasiun Kota Lama itu kok terkenal angker karena stasiun tertua, banyak peninggalan-peninggalan sejarah terutama dari Belanda pemirsa.
Jadi nggak heran kita melihat sosok-sosok Belanda, gadis Belanda, orang Belanda seperti itu. Ya, apa yang dapat saya sampaikan ini intinya supaya kita itu tidak mengundang petaka atau musibah dari Allah. Dia seperti itu. Ada anak kecil nangis, ditapuk, cacae moncrot untuk gede, ceruat, aduh gitu. Aja banter-banter cak. Baba besok nyonyor lambene gitu. Loro cak. Memang yang nabok itu memang kakaknya, tapi yang mengundang tabokan itu gara-gara adik nih nyolong HP nih caca, didol, dijual HP-nya, ya seperti itu. Memang yang nabok itu memang kakaknya, tapi yang mengundang tabokan itu gara-gara anaknya. Anaknya yang punya salah itu jual HP-nya. Jadi kalau ada musibah yang beruntun, musibah yang memakan korban banyak, lebih dari 1-2 banyak, jadi kita harus mendekat kepada Allah. Seperti itu. Jadi selamatan itulah yang disampaikan tadi itu betul. Ya, warga Malang Raya supaya ada hall memperingati Malang keberapa. Jangan dibuat untuk hura-hura. Jadi dibuat untuk yang tidak ada manfaatnya. Sekiranya untuk yang bermanfaat, untuk mengingat kematian, agar kita mati dalam keadaan husnul khotimah di tempat yang mulia dan dimuliakan, mati dalam keadaan suci, ya, seperti itu. Intinya kan seperti itu keinginan kita di akhir hayat, mati dalam keadaan yang mulia dan dimuliakan. Karena kita mati itu pemirsa sesuai dengan kebiasaan kita. Ya, kalau kebiasaan kita sholat, ya mati dalam keadaan sholat. Kebiasaan kita baca Al-Quran, mati dalam keadaan baca Al-Quran. Kebiasaan kita sujud sama Allah, mati dalam keadaan sujud. Sing biasa meso, ya mati dalam keadaan meso. Katanya mati saya, meso ya. Cuk itu mati. Seperti itulah keadaan yang terakhir kebiasaan kita. Kebiasaan jelek ya matinya dalam keadaan jelek. Ya intinya seperti itu. Apalagi ya yang saya sampaikan ya. Ya intinya itu dari sebuah kisah peristiwa itu bisa kita petik hikmahnya, ibrahnya, supaya kita lebih ingat sama Allah, supaya kita lebih ingat sama malaikat pencabut nyawa. Bahkan kita akan mati suatu saat nanti, akan tiba suatu saat nanti bibir kita diciumkan ke tanah, akan tiba suatu saat nanti kita dibungkus kain kafan, akan tiba suatu saat nanti kita dimandikan, akan tiba suatu saat nanti kita disolati. Selama ini kita sering meninggalkan sholat, meremehkan sholat. Tapi kalau sudah kita mati, kita disolati lah, kita sekarang yang bingung, menyesal, pengen hidup lagi, tapi Allah nggak mengizinkan. Ya mudah-mudahan bagi warga Malang khususnya di area stasiun supaya lebih berhati-hati lah intinya ya. Karena makhluk tak kasat mata itu bisa masuk ke dalam pikiranmu, bisa masuk ke dalam penglihatanmu apabila 1, kamu pikiran kosong, 2, kamu pikiran emosi, keadaan emosi, 3, kamu nggak sadar, mabuk. Ya seperti itulah sehingga penglihatannya aneh. Wah, melihat kereta nggak ada sopirnya karena keadaannya mabuk, keadaannya nggak sadar, itu sihirnya masuk dalam penglihatan itu. Ya terkadang memang bangsa gitu memang usil pemirsa ya, memakan korban, dia punya target tumbal dan lain sebagainya, itu memang ada antara percaya dan tidak. Makanya nggak tadi diceritakan benar nggak tidaknya saya nggak tahu ya, ada kejadian kereta itu nobrok rumah sehingga ada yang korban gitu kan tadi. Terus diduga kereta itu nggak ada masinisnya, nggak ada sopirnya ya. Ya bisa juga itu lokomotif itu digerakkan oleh sosok bangsa gaib, itu bisa. Kenapa kok bisa nyerang seperti itu? Pasti ada sebab, ada musababnya. Ya pikir kalem-kalem ini saya kalau emosi, coba jangan nangan, ada sebab dan musababnya. Jadi nggak mungkin ada asap kalau nggak ada api, kan gitu. Jadi khususnya tanah Jawa ini kental dengan mistis, ya gaibnya itu kuat sekali. Banyak sekali kita terjadi penampakan, bisa yang merasuk kerasukan, ketika di ru'yah kerasukan, macam-macam lah banyak di Jawa ini, khususnya di Indonesia ini ya, kejadian-kejadian yang bisa merenggut nyawa lewat korban gaib. Makanya kalau kalian yang nggak percaya, silahkan nggak percaya, tapi kalau sudah kejadian baru kamu percaya. Jangan jadi ateis ya.
Jangan jadi ateis. Kalau sudah kejadian baru kamu percaya. Al-Quran sudah menjelaskan alladzina yu'minuna bil ghaibi. Orang yang beriman, ciri-ciri orang beriman harus percaya adanya yang gaib. Oh Gus, gak percaya aku Gus, gak ono demit-demit lah. Itu bagi kalian yang gimana ya, repot aja, gak ketok itu masalahnya. Allah juga gak kelihatan, malaikat gak kelihatan, surga gak kelihatan, neraka gak kelihatan, gak kelihatan itu masalahnya. Bangsa gaib bisa merasuk juga gak kelihatan. Tapi ketika kamu cobaan, pikiran kosong ya, pikiran emosi gitu aja, pas punya masalah berat, beban berat, depresi, coba kamu sendirian masuk ke tempat yang angker gitu, atau rumah kosong yang sudah lama nggak dihuni, pasti kamu akan lihat nanti penampakan. Coba Ndrek, bagi kalian yang ateis, pemikirannya zaman milenial lo gak ono gaib, cobaan kamu pas keadaan marah, keadaan emosi, cari tempat yang angker, erokon penampakan, kepoyo-poyo nanti kamu ya. Hanya seperti itulah, nggak bisa kita pisahkan. Gaib itu saya ciptakan Allah. Ya sudahlah, itu aja intinya. Ya kita berhati-hati di tempat manapun. Bismillah tawakkaltu 'ala Allah, bismillah majriha mursaha, alhamdulillah sakharana hadza. Itu dibacalah doa-doa yang mau naik kendaraan, doa-doa ketika bepergian di jalan, insya Allah aman. Selagi setiap langkah kita ada campur tangan Allah, rumah kita akan dijaga insya Allah. Itu aja yang saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.